Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai trailer terbaru dari Project Thunderbolts, yang dimana hal ini udah dirilis di acara D23 Brasil di hari Minggu kemarin, yang banyak sekali adegan baru yang layak kita bahas semuanya di video kali ini. Apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Oh, America's so big. You got a convoy approaching fast. Step on it. Okay, a bit faster, please. Taking defensive measures. Oh my god. Wait, that's not supposed Oh my god. Trailer ini diawali dengan sebuah adegan semua anggota Thunderbolts ini berkumpul di sebuah limo yang dimiliki oleh si Alexei Shostakov alias Red Guardian. Sampai pada akhirnya mereka semua dikejar oleh para pasukan bersenjata yang mengejar mereka dari belakang. Yang dimana adegan ini membuat gua callback kepada penculikan Tony Stark yang diserang oleh para pasukan Ten Rings di padang gurun dalam film Iron Man pertama di tahun 2008 silam sebagai pembuka dari Marvel Cinematic Universe. Dan Alexei mengatakan kepada Yelena bahwa Oklahoma tempat tinggalnya sangatlah membosankan, yang dimana hal ini meracu kepada tempat tinggal Echo yang merupakan anak angkat Kingpin. Lalu kemungkinan Oklahoma ini adalah tempat tinggal bagi Alexei dulu ketika menyamar sebagai agen rahasia untuk menyelamatkan semua keluarganya dari kejaran para pemerintah di film Black Widow tahun 2021 lalu. Dan ketika Alexei mengendarai limo itu, terlihat warnanya itu merah pekat dan juga ada lama bintang di sebelah kanannya. Dan hal ini mirip banget dengan kostum Red Guardian miliknya sebagai alter ego-nya yang ia klaim sebagai Captain America versi Uni Soviet. Kemudian di bagian pintunya ada sebuah tulisan Red Guardian Limo Service Protect You from Boring Evening, yang berarti limo ini digunakan oleh Alexei setelah masa pensiunnya sebagai agen rahasia Red Guardian dan beralih fungsi sebagai supir limo online setelah kejadian di film Black Widow tahun 2021 kemarin. Dan by the way, limousine ini sudah terparkir di depan apartemen Alexei ketika Yelena Belova mengunjungi Alexei di awal trailer Thunderbolts kemarin, yang dimana kalau sudah superhero yang udah ganti profesi sebagai seorang supir taksi online, hal ini membuat gua callback kepada James Howlett di film Logan tahun 2017 ketika dia udah tua dan udah bukan sebagai mutant petarung lagi. Akhirnya dia beralih profesi sebagai seorang supir limousine. Dan ketika Alexei akan mengeluarkan berbagai macam weapon di limo itu, ternyata ada beberapa switch yang ada di hadapannya. Dan ketika dia pencet, mengeluarkan sebuah lagu dari Genuine yang berjudul Oh Baby, sambil ada sebuah asap tebal yang muncul di sekujur mobil tersebut, yang kemungkinan ini adalah sebuah weapon rahasia sekaligus bentuk pengalihan jika ada pencuri yang akan mencuri limo itu daripadanya. Dan ketika mereka semua lagi diserang, Yelena akhirnya mengeluarkan sebuah pistol yang bernama pistol Glock 43, yang dimana ini adalah sebuah pistol yang merupakan weapon andalan bagi semua agen Red Room di film Black Widow kemarin. Dan akhirnya muncullah Bucky Barnes dari belakang yang berusaha untuk menolong semua para timnya dengan pakai sebuah kacamata hitam, motor Harley, dan juga jaket kulit. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada penampilan Terminator yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger ya. Ternyata Bucky menyerang timnya sendiri dengan menggunakan sebuah weapon granat yang sangat mematikan. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada penyerangannya ketika dia hampir membunuh Nick Fury di film Captain America The Winter Soldier. Dan kelihatan banget sini kalau Bucky Barnes mengaktifkan mode Winter Soldier-nya. Dan hal ini membuat gua bingung ya, karena kalau kita tahu di MCU sekarang, Bucky Barnes udah nggak pakai mode Winter Soldier-nya dikarenakan dia udah pernah terapi di negara Wakanda sebelum perang besar di Avengers Infinity War. Jika begitu, berarti pengobatannya belum bisa menghilangkan efek pencucian otak yang ada pada kepala Bucky Barnes tersebut. Seperti yang kalian tahu, kalau Bucky ini seharusnya udah mati di tahun 1945 pasca menghilangnya Steve Rogers di film Captain America The First Avengers.
tapi tubuhnya berhasil diselamatkan oleh pihak Hydra dan akhirnya mereka semua mencuci otaknya dengan menggunakan sebuah kitab dari Uni Soviet yang bisa membuatnya menjadi pembunuh berdarah dingin yang dikendalikan oleh pembacanya dari jarak jauh. Bahkan di film kedua Captain America The Winter Soldier, Bucky juga di brainwash otaknya dengan menggunakan sebuah cara alternatif, yaitu sebuah mesin yang dibuatkan oleh Alexander Pierce dan juga Dr. Arnim Zola di basement gedung S.H.I.E.L.D. tersebut. Atau mungkin bisa jadi ini adalah sebuah adegan yang dimana Bucky bukan di brainwash otaknya, melainkan dia diberikan sebuah misi alternatif oleh Valentina Allegra Fontaine untuk membunuh semua rekan-rekan timnya sendiri. Dan hal ini nyambung banget kepada komik Thunderbolts yang pernah ada di dunia komik Marvel, yang dimana intinya mereka semua nih ya akan diberikan sebuah misi khusus bagi para pemerintah Amerika Serikat, dan ketika mereka berhasil ataupun gagal maka mereka semua akan dikambing hitamkan oleh pihak pemerintah dan mereka semua akhirnya dibunuh oleh rekan-rekan sendiri untuk menghilangkan semua barang bukti. Well, lagi-lagi ini kita kurang tahu ya kenapa Bucky bisa menyerang tim sendiri, tapi yang jelas kalau gua bisa lihat ya, gua senang sih akhirnya Bucky Barnes bisa mengaktifkan mode Winter Soldier-nya kembali di Marvel Cinematic Universe yang satu ini ya. Anjay, gila. Kemudian akhirnya muncullah logo Marvel Studios tampil di bagian intro trailer tersebut yang berwarna kuning yang sangat terang banget, yang dimana hal ini akan merajuk kepada Sentry, yang dimana dia akan menjadi lawan berat bagi tim Thunderbolts di film yang satu ini. How crazy is it to think of our all so adorable? Make up your mind. What kind of super serum did you get? I don't know, regular. Everyone here has done bad things. God only knows the blood on your hands. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! How crazy is it to think of our all so adorable? Make up your mind. What kind of super serum did you get? I don't know, regular. Everyone here has done bad things. God only knows the blood on your hands. Lalu sampailah kita di adegan sebuah lift yang dimana di situ ada sebuah anggota Thunderbolts yang hadir di sana ke Avengers Tower untuk melihat siapakah pemilik barunya, dan ternyata orang itu adalah Valentina Allegra Fontaine yang dimana dia adalah seorang kepala CIA di Amerika Serikat, bahkan dia juga merupakan mantan kekasih dari agen Everett Ross di MCU. Jadi udah fix ya, yang beli bukan Mephisto, bukan Reed Richards, bukan Valiant Kang, bukan juga Norman Osborn versi MCU, bukan ya. Lagi-lagi kita menambahkan banyak rumor kalau ada yang mengatakan kalau kemungkinan yang beli itu ya mungkin Norman Osborn atau Reed Richards atau Valiant Kang. Well, itu bukan ya. Sekali lagi MCU sudah mengkonfirmasi kalau yang beli itu adalah Valentina Allegra Fontaine atas nama pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk sebuah regu tim yang satu ini. Awalnya dulu ini adalah Stark Tower, lalu diubah oleh Tony Stark dan juga Nick Fury yang menjabat sebagai kepala S.H.I.E.L.D. saat itu, yang menjadi Avengers Tower setelah kejadian di film Avengers tahun 2012 di Battle of New York tersebut. Dan sekarang markas Avengers udah berpindah ke tempat yang lebih luas sejak di ending film Avengers Age of Ultron, dan tower itu akhirnya udah resmi kosong hingga sampai saat ini. Dan lift yang digunakan oleh para anggota Thunderbolts ini adalah lift yang sama yang dipakai oleh para anggota Avengers saat mengantar Loki ke lantai dasar dalam film Avengers Endgame tersebut. Dalam ruangan ini kita bisa melihat tampaknya masih kelihatan sama, terutama di bagian barnya ya, yang dimana ini adalah sebuah bar tempat Tony Stark pernah memancing Loki
untuk menyerangnya dalam film Avengers tahun 2012 tersebut. Dan di sini Yelena mengatakan jelas kepada Valentina kalau dia udah nggak peduli lagi sama dia dan juga semua misi-misinya. Dan hal ini dikarenakan kalau Val ini udah pernah memfitnah Clint Barton sebagai dalang di balik kematian Tasha di ending film Black Widow kemarin. Dan semuanya itu akhirnya udah diklarifikasi oleh Clint Barton ketika dia pernah melawan si Yelena di serial Hawkeye kemarin. Kemudian nextnya ada sebuah title card yang memperkenalkan semua berbagai macam anggota Thunderbolts yang ada pada film MCU yang satu ini, yang masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah Yelena Belova yang terlihat sedang terjun dari sebuah gedung merdeka yang dikenal sebagai gedung pencakar langit paling tertinggi di dunia, dan lokasinya berada di Kuala Lumpur di negara Malaysia, yang dimana Yelena ini juga melakukan berbagai macam sebuah misi rahasia di Malaysia seperti halnya pada trailer pertama Thunderbolts kemarin, yang dimana hal ini kemungkinan nyambung kepada penyerangan Yelena di sebuah lab demi menyelamatkan seekor hamster yang ada di tangannya. Kemudian tampaklah semua anggota Thunderbolts ini yang menyerang semua pasukan khusus yang ada di sana. Tapi masalahnya kita nggak melihat keberadaan Taskmaster. Perlu diingat bahwa Taskmaster ini hampir nggak pernah terlihat di adegan trailer Thunderbolts ini sama sekali. Kemungkinan besar Taskmaster akan diberikan sebuah misi khusus oleh pemerintah Amerika Serikat, sama seperti Bucky Barnes yang satu ini. Maybe ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan coy. Yang kedua adalah Bucky Barnes alias Winter Soldier, yang dimana dia pakai kembali lengan vibraniumnya di sebuah dapur rumah barunya. Dan ketika dia mengendarai sebuah truk itu bersama dengan Alexei, dia menjawab pertanyaan dari Alexei mengenai serum apa yang ia pakai selama dia menjadi Super Soldier. Lalu Bucky menjawab serum Hydra, yang dimana hal ini terbukti dari asal-usul Bucky Barnes sendiri ketika dia masih hidup di Marvel Cinematic Universe. Dan dia juga adalah salah satu bahan eksperimen Super Soldier yang selamat dan juga dimanfaatkan oleh Hydra untuk melakukan misi kotor mereka selama bertahun-tahun lamanya sebagai The Winter Soldier. Yang ketiga adalah Alexei Shostakov alias Red Guardian, yang menjadi buronan bagi pemerintah Amerika Serikat setelah apa yang terjadi di ending film Black Widow kemarin, yang dimana dia adalah satu-satunya anggota Thunderbolts yang gak direkrut oleh Valentina Elizalde Fontaine di Marvel Cinematic Universe. Dan dia sebenarnya masuk karena ajakan putrinya, yaitu Yelena Belova sendiri, yang kita lihat dalam trailer pertamanya Thunderbolts kemarin. Yang keempat adalah John Walker alias US Agent, yang dimana ternyata dia masih mengklaim bahwa dia adalah Kapten Amerika yang terbaru. Well, wajar sih ya, karena dia masih sakit hati kepada pemerintah karena kesalahan yang ia perbuat akibat membunuh anggota Flag Smasher di The Falcon and Winter Soldier episode keempat di bagian endingnya karena kematian rekannya tersebut. Yang kelima adalah Eva Starr alias Ghost, yang dimana dia adalah anak ilmuwan dari pencipta Quantum Tunnel dalam film Ant-Man and the Wasp di tahun 2018. Dan juga kostumnya berubah drastis di film Thunderbolts yang satu ini. Kelihatan dari bentuknya, warnanya, bahkan juga taktikalnya seperti kayak kostum semi militer banget dan dipenuhi dengan berbagai macam senjata yang lebih profesional untuk misi rahasia sebagai agen. Yang keenam adalah Taskmaster alias Antonia Dreykov, yang merupakan mantan anak dari Dreykov, pencipta dari organisasi pembunuh internasional Red Room yang beroperasi rahasia di dunia, yang udah hancur di film Black Widow tahun 2021. Yang terakhir adalah Bob Reynolds alias Sentry, yang dia adalah salah satu manusia hasil eksperimen dari penciptaan serum Super Soldier versi terbaru di Marvel Cinematic Universe. Dan Sentry dikenal sebagai pahlawan yang paling terkuat di dunia komik Marvel. Bahkan julukannya adalah Superman dari komik Marvel, saking OP-nya dia pak, seperti itu ya. Kekuatan utamanya digambarkan sebagai kekuatan 1 juta matahari yang meledak, dan hal ini membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan banyak banget superhero yang ada di komik Marvel, termasuk Hulk dan juga Thor. Bahkan di berbagai macam isu komiknya aja, Sentry berhasil menandingi kekuatan Hulk dalam pertempuran World War Hulk, dan menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatannya sebagai seorang superhero yang paling OP di dunia komik Marvel.
Tapi sayangnya di promosi Thunderbolts yang terbaru ini kita nggak melihat kostum Sentry ini sama sekali ya. Bahkan mungkin MCU masih merahasiakan kostum Sentry yang satu ini. Alter egonya adalah Bob Reynolds yang merupakan karakter yang paling kompleks dalam dunia komik Marvel. Dan ia seringkali mengalami gangguan mental, terutama karena adanya dua kepribadian yang saling bertolak belakang di dalam dirinya, yakni Sentry dan juga The Void. Nah, Bob ini merasa bahwa dirinya terjebak di antara kedua kekuatan besar yang satu ini, yang membuatnya gak jarang kehilangan kendali atas siapa dirinya yang sebenarnya. Can't escape the past. Gotta do something about it now. We are the Thunderbolts! Thank God. Lalu sampai akhirnya kita mendapati adegan di mana Bucky Barnes melindungi kedua orang tua yang terjebak dari hantam mobil yang ada di hadapannya, yang dimana ini kemungkinan lokasinya masih berada di depan Avengers Tower. Dan adegan ini membuat gua callback kepada Doctor Strange yang membelah bus yang ada di hadapannya ketika dia melindungi America Chavez di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kelihatan banget bahwa yang paling bersemangat mengenai nama Thunderbolts yang satu ini itu adalah Alexei Shostakov alias Red Guardian. Tapi mereka semua kebanyakan gak suka mengenai nama Thunderbolts sebagai grup mereka yang satu ini. Nah, seharusnya Presiden Thunderbolt Ross akan hadir di film Thunderbolts yang satu ini. Tapi entahlah, dikarenakan timeline di film ini adalah setelah kejadian di film Captain America The Brave New World nanti. Atau mungkin bersamaan, well, lagi-lagi kita kurang tahu cuy ya. Yang jelas Thunderbolt Ross harusnya akan hadir di film yang satu ini untuk memberikan sebuah penjelasan bahwa nama Thunderbolts ini berasal dari nama belakangnya, yaitu Thaddeus Thunderbolt Ross, yang kembali diperankan oleh Harrison Ford itu sendiri. Dan film ini akan siap tayang di bulan Mei tahun 2025 mendatang, tepat ulang tahun gua cuy. Wah, mantap nih ya. Can't escape the past. Gotta do something about it now. We are the Thunderbolts! Thank God. Oke, itu cuma mengenai breakdown soal new trailer bagi Project Thunderbolts yang satu ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Project Thunderbolts yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!